Halo teman-teman semua. Nah, ini baru beneran video gabut nih. Karena lagi ngegabut aja. Kira-kira bikin apa ya? Jadi ya udah, keputusan bikin video gabut aja. Tapi ini bukan sebarang konten gabut ya teman-teman ya. Saya serius banget ini. Karena saya tuh ada orang yang jujur paling saya tidak suka kehadirannya di muka bumi ini gitu loh. Di sini saya nggak akan menyebut nama orang, apalagi menyerang pribadi atau bagaimana. Tapi saya akan menyebutkan orang yang paling saya tidak suka dan tidak ingin istilahnya hadir gitu di dalam kehidupan saya di muka bumi ini. Itu sebenarnya dari segi perilakunya, dari segi behaviornya, dari segi act-nya. Kalau secara general jelas orang yang toksik ya, itu yang paling saya nggak suka tuh, yang nggak pengen kehadirannya itu ada di dalam kehidupan saya. Itu adalah kalau secara general, secara umum sih jelas orang toksik ya. Tapi kalau dirunut yang lebih spesifik lagi, toksik itu kan memang macam-macam ya. Kalau saya tuh paling gak suka, nomor satu itu adalah orang yang cerewet, orang yang banyak mulut. Karena saya tuh orangnya tuh gak suka dicerewetin. Saya tuh orangnya gak suka orang itu banyak mulut gitu loh. I mean like kalau saya menilai orang yang banyak mulut, banyak cerewetnya itu tuh kayak orang itu kayak maksain banget kita tuh harus mengikuti maunya orang tersebut gitu loh. Nah itu kan saya tanya tuh, apa sih maksud Asian values di ChatGPT itu, dan ternyata saya cari-cari ternyata itu. Jadi jujur saya tuh orangnya gak suka gitu loh kalau udah dicerewetin, di banyak mulut gitu kan. Saya tuh orangnya gak suka aja. Kenapa? Karena noisy, karena berisik gitu. Tapi kalau orang tuh noisy, banyak mulut, atau cerewetnya tuh untuk hal-hal yang konstruktif, yang membangun gitu ya, atau orang itu kayak dia tuh cerewetnya tuh dia bersuara untuk kebenaran, bersuara untuk negara, untuk bangsa, untuk Indonesia, untuk agama, ya kan? Itu buat saya nggak apa-apa lah gitu. Contoh teman saya Pak Budi, akunnya Gema Islam di TikTok itu, dia kan akunnya baru kena ban lagi gara-gara menyuarakan ya itulah pokoknya menyuarakan agama. Nah tadi tuh berkoar-koar, saya setuju. Nah kalau cerewetnya atau rewel seperti itu, rewel atau cerewet atau banyak mulutnya demi agama gitu ya, demi orang gak kena penyakit HIV AIDS gitu ya, gara-gara pergaulan bebas, gara-gara seks bebas, gara-gara gara-gara macam-macam lah intinya. Itu sih nggak apa-apa bagi saya it's not a big, malah harus gitu loh. Kalau orang bersuara nih, misalkan sekarang ini contoh saya sendiri deh, saya ini adalah bagian dari sekian banyak alumni pendukung Jokowi yang nyesel gitu loh, udah memilih dan mendukung beliau, dan bahkan sampai adalah drama dengan keluarga dan orang-orang terdekat saya sendiri gitu loh, karena kebanggaan dan kecintaan saya kepada sosok Jokowi yang ternyata di masa-masa akhir jabatannya ini kok Jokowi jadi begini, menjelma menjadi manusia iblis yang mengerikan, yang menakutkan, yang sekarang itu kata teman saya tadi,
apa namanya, mudah-mudahan musiknya nggak masuk ya, kalau nggak kena copyright ini video saya. Nah, apa namanya, semoga tadi musiknya nggak masuk ya, kalau nggak kena copyright ini. Nah, apa tadi, jadi kita jadi kayak apa ya, kata teman saya tadi itu, mencari siapa yang akan dimakan gitu loh, mencari mangsa gitu loh. Jadi seakan-akan Jokowi and Co ini kayak mencari, kayak seperti hewan buas gitu loh, mencari siapa yang akan dimakan berikutnya gitu loh. Jadi kita nih kayak diburu gitu loh, ngerti nggak? Diburu, diburu banget oleh rezimnya Jokowi ini. Dan karena saya adalah bagian dari yang memilih dan mendukungnya, dan ternyata saya jujur nyesel ya, saya sampai mohon ampun pada Allah gitu ya. Jadi sekarang saya memang bertanggung, karena saya juga menjadi bagian dari orang yang membesarkan si Durjana itu. Makanya sekarang saya tanggung jawab nih, gimana caranya mengakhiri kedurjanaan seorang Jokowi gitu. Nah, kalau saya dan teman-teman misalkan bersuara seperti itu, banyak mulut untuk itu, cerewetnya kayak gitu, itu sih nggak apa-apa, wajar, kan demokrasi. Tapi kalau saya dicerewetin atau direwelin atau dinyinyirin atau untuk hal-hal yang menurut saya sepele, contoh kayak kopi aja, ya apa, kayak tadi mama saya bilang, kalau cuma masalah kopi, kalau kopi yang ini saya beli sendiri memang. Tapi kalau kopi yang kemarin kan oke lah, memang saya nyomot punya orang tua kan, karena saya nggak punya uang buat beli kopi. Tapi kalau yang ini beneran saya beli sendiri, kopinya kapal api, ada di kamar saya, cuma saya nggak keluarin. Kalau yang kemarin itu kopi Arabica, bener itu nyomot punya orang tua, saya habisin. Kenapa? Saya nggak punya duit buat beli kopi gitu loh. Tapi kalau cerewetnya cuma gara-gara itu jujur saya paling nggak suka loh, bener. Yang kedua itu orang yang paling saya nggak suka dan yang tidak ingin hadir gitu ya, tidak ingin saya harapkan kehadirannya dalam hidup saya, itu adalah orang-orang yang hobinya tuh bukan hobi lah, yang hobinya, yang kebiasaannya, yang kerjaannya itu hanya meributkan hal-hal yang kecil, mempersoalkan hal-hal yang sepele, ngegede-gedein, membesar-besarkan hal-hal yang kecil, yang sepele gitu ya, yang sebenarnya bisa aja diselesaikan, atau kalau bisa mending diabaikan aja gitu loh, ketimbang membahas perkara-perkara yang besar, ketimbang membahas perkara-perkara yang yang menurut saya itu lebih substantif lah gitu untuk dibahas. Contoh kayak sekarang, contoh kayak yang tadi udah saya kasih contoh gitu loh di depan tadi, itu kan menurut saya adalah perkara yang substansial gitu loh, yang substantif banget gitu. Kenapa orang-orang, nah termasuk ini kita bicara kenapa orang-orang sekarang ini pada mulai menghindar dari membahas tentang politik gitu ya. Artinya orang-orang tuh mulai sedikit demi sedikit menjadi apolitis gitu. Ya karena ditekan. Kita kalau terlalu kritikal ditekan. Kita kalau terlalu terlalu di ini banget tadi ya, pokoknya terlalu ditekan gitu loh, terlalu dipaksa bahwa kita tuh suaranya harus seirama, sejalan, seiras dengan penguasa gitu loh, kan nggak mungkin. Nah itu, jadi kayak orang tuh kayak menjadi apolitis itu adalah karena ya itu tadi ya, dan merasa kayak orang nggak percaya lagi dengan politicians, dengan para politisi. Orang
nggak percaya lagi dengan kebijakan-kebijakan politik. Orang banyak menganggap politik itu kotor karena elit politiknya sendiri mencontohkan yaitu politik tuh kotor, politics is dirty, dengan melegalisir politik uang, melegalisir KKN, ya kan, dan sebagainya. Akibatnya apa? Publik jadi ketika belajar politik secara otodidak, itu yang mereka tafsirkan, itu yang mereka lihat, padahal itu menurut saya salah tafsir. Memang salah tafsir. Kenapa? Karena politik itu tergantung kita yang menjalankan politik. Kalau kita mencontohkan atau memainkan politik yang bersih, ya pasti orang akan mengatakan politik itu bersih. Nah, apa yang terjadi? Karena kita kurang edukasi politik gitu. Nah, kalau itu masalah besar, teman-teman, bukan masalah kecil, bukan masalah yang dikecilkan. Itu adalah masalah besar, masalah serius gitu. Jadi yang kalau toksik sih itu hal umum lah ya. Kalau spesifiknya toksik itu ada 2 yang saya tidak ingin orangnya hadir dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah orang yang banyak mulutnya, tapi mulutnya beracun. Ya cerewet lah istilahnya. Tapi cerewetnya tuh cerewet dengan mulut yang beracun. Gitu loh. Mulutnya tuh udah kayak pisau gitu loh. Udah kayak pisau yang nusuk orang sampai sakit banget gitu. Itu namanya, itu saya gak suka. Terus yang kedua adalah orang yang terlalu membesar-besarkan hal-hal yang kecil, terlalu sering meributkan hal-hal yang sepele, tapi mengabaikan hal-hal yang besar. Ya, giliran hal-hal yang besar dianggapnya sepele, dianggapnya itu hal kecil. Itu yang jujur saya nggak suka gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, nama maghrib ya. Maghrib kan 3 rakaat ya. Jadi 3 ya. Yang ketiga, yang jujur saya nggak suka, orang yang nggak suka, toksik yang ketiga itu adalah ini, orang-orang yang orang-orang yang kalau boleh saya bilang tuh, kalau bahasa yang umumnya tuh ngesok gitu loh, padahal kosong. Buat saya tuh kosongan gitu loh. Tapi orang itu ngesok aja. Ngesok untuk menunjukkan bahwa orangnya begini gitu, padahal kosongan. Dan kalau yang lebih spesifiknya lagi adalah orang yang suka memandang rendah, memandang remeh orang lain, dan orang itu tidak pernah mengapresiasi orang lain. Itu yang nggak pernah menghargai orang gitu. Kalau bicara harga diri, waduh, saya ini orang paling tahu bagaimana cara menjaga harga diri saya, menjaga marwah saya. Makanya saya bikin video ini adalah dalam rangka menjaga harga diri saya. Dari yang keempat, akan jadi genap kan, adalah orang yang suka menyerang pribadi saya. Itu yang 4 inilah yang sebenarnya tidak mau tidak ingin itu loh hadir dalam, tidak saya inginkan untuk hadir dalam kehidupan saya. Pendeknya, saya tuh tidak mau hidup saya kehadiran 4 orang yang punya 4 itu tadi. Yang pertama tuh banyak mulutnya, cerewet. Ya, kalau cerewetnya untuk hal-hal yang bagus sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulutnya beracun, udah kayak pisau, tajam lah gitu, sakitnya tuh sakit banget gitu loh kalau ngomong gitu. Yang kedua juga orang yang terlalu sering
meributkan atau membesar-besarkan perkara yang sepele, perkara yang kecil, perkara yang remeh-temeh, yang sebenarnya lebih enak itu diabaikan, diignore, dilewat, di skip aja gitu. Tapi malah dibesar-besarin. Terus yang kedua terus yang keempat tadi adalah orang yang tadi tuh yang ketiga tadi ya Bang. Bahkan yang ketiga tadi tuh orang yang ya sebenarnya orang yang ngesok tapi sebenarnya kosongan. Dan yang terakhir itu adalah orang yang memandang remeh, mandang rendah orang, dan orang itu tidak mengapresiasi orang lain. Itulah orang-orang toksik yang tidak ingin hadir tidak ingin saya miliki atau tidak ingin saya harapkan kehadirannya dalam kehidupan saya gitu. Ya mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, berhubung bentar lagi maghrib di Jakarta. Lengkapnya nanti di acara kesayangan kita Chatterbox ntar malam sekitar hari Selasa ya. Hari Selasa kayaknya saya kayaknya malam ini ada webinar ya. Jadi mungkin mungkin besok malam atau nanti saya bikin pokoknya nanti lebih lengkapnya ada di acara Chatterbox lah. Nggak tahu malam ini atau besok malam, takutnya malam ini atau besok ada webinar gitu ya. Dan biasanya webinar itu kan langsungnya sampai agak malam gitu ya. Apalagi webinar yang saya ikutin ini webinar yang bagus-bagus gitu loh, webinar yang manfaatnya itu ada di saya gitu. Ya nanti kita coba aja lah, nanti kita coba usahakan biar enak nanti pembahasan tentang orang-orang toksik yang tidak ingin kehadirannya di hidup saya itu bisa lebih paripurna lagi. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi lain kesempatan.